Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya Muhammad Tigil Fauzan. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengklik video kali ini. Saya doakan semoga Anda selalu diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, serta diberikan kesehatan selalu. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beberapa film horor terbaru 2021. Perlu diketahui, industri film Indonesia mencoba untuk bangkit di tengah pandemi COVID-19 dengan beberapa film horor. Film horor dari Indonesia memiliki keunikan sendiri yang menyajikan cerita yang menegangkan, serta efek visual yang membuat suasana semakin mencekam. Pada 2021 ini, Indonesia memiliki beberapa film horor baru yang diantaranya telah tayang di bioskop, platform streaming, dan bagi kalian yang suka dengan film horor Indonesia, mari simak beberapa video berikut ini. Film yang pertama adalah KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang dirilis pada 2021 dan disutradai oleh Awi Suryadi dan diproduksi oleh MD Picture. Film ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agni Hakwe, Kiki Narendra, dan lain-lain. Film ini menceritakan 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu tidak pernah menyangka kalau desa yang mereka pilih ternyata bukanlah desa biasa. Pak Prabu, sang kepala desa, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Tempat misterius itu mungkin ada hubungannya dengan penari cantik yang mulai mengganggu Nur dan juga Widya. Satu persatu mulai merasakan keanehan di desa tersebut. Bima pun mulai berubah sikap. Program KKN mereka berantakan. Tampaknya penghuni gaib desa tersebut tidak menyukai mereka. Nur akhirnya menemukan fakta bahwa salah satu dari mereka melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut. Teror sosok penari misterius semakin menyeramkan. Mereka meminta bantuan Mbah Buyut sebagai dukun setempat. Namun terlambat, mereka terancam tidak bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari itu. Berikut adalah cuplikan dari filmnya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Sejak datang ke desa ini, kau udah gak pernah sholat lagi toh? Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Luweh apik. Awakmu gak usah melok-melok. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat ini. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Film yang kedua, Bangkitnya Mayit atau The Dark Soul. Bangkitnya Mayit The Dark Soul adalah film horor Indonesia tahun 2021 yang disutradai oleh Brahma Yuda Prawira. Film ini dibintangi oleh Dicky Chandra, Jennifer Rahel Natasha, Teguh Ripnu Wikana, Jaki Jima, dan Yati Surahman. Film ini menceritakan sebuah dusun diteror oleh iblis bernama Nyai Danawati yang diperankan oleh Alda Agustin. Akibat dari pasangan suami istri yang bernama Koswara yang diperankan oleh Klip Sangra dan Sumi yang diperankan oleh Enda Pitasari melakukan pesugihan diringin lawan. Imas yang diperankan oleh Rahel JKT48 adalah anak dari pasangan suami istri tersebut yang merupakan anak dari hasil pesugihan tersebut. Korban jiwa pun banyak berjatuhan sehingga memaksa Didin yang diperankan oleh Dicky Chandra yang merupakan kepala dusun bersama-sama dengan Ujang yang diperankan oleh Teguh Ripnu Wikana, Gugun yang diperankan Jaki Jima, dan Erlin yang diperankan Pania Valencia. Istrinya Gugum berusaha untuk menghilangkan teror tersebut dari dusun mereka dan dibantu oleh Ustadz Bukti yang diperankan oleh Rido Ervala dan Ibu Laras yang diperankan Yati Surahman. Ibu dari orang tua Imas yang bernama Marisa yang diperankan oleh Sinda Ayu yang depresi akibat diperkosa dan menumbalkan dirinya pada Nyi Danawati untuk dibalas dendam. Berikut adalah cuplikan filmnya. Malam ini waktunya. Saya tidak mau berurusan dengan iblis itu. Mayitnya Imas hilang. Kok bisa ya? Yang berhak menghilangkan nyawa manusia hanya Allah. Sepertinya ada yang gak beres. Macam
Film yang ketiga adalah The Toeng Misteri Ayunan Nenek. Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang menarik, salah satunya adalah mitos-mitos horor dari setiap daerah. The Toeng mengangkat kisah dari cerita rakyat di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Agar lebih meyakinkan, film ini melakukan syuting 90% di desa tersebut. The Toeng mengisahkan, Dr. Jaldi dan keluarga kecilnya tiba di sebuah desa terpencil di Bukit Toeng. Kedatangannya disambut hangat oleh warga desa. Namun, kehadiran Dr. Jaldi dan keluarganya di Bukit Toeng dihantui oleh teror seorang nenek. Berikut adalah cuplikan filmnya. Mungkin tidak tahu itu Pak Dokter. Kalau rumah yang di atas bukit itu angker. Ayah, aku mau diayun sama nenek. Ini bukan nenek, ini bunda. Aku yakin banget ada sesuatu yang terjadi di sana. Assalamualaikum. Sebetulnya siapa nenek Toeng? Dan ada kejadian apa sebelumnya di rumah ini? Aku mau dibuatkan ayunan kayak ayunannya nenek. Rania, bisa gak sih kamu berhenti ngebahas soal nenek? Nenek itu gak ada, nenek itu udah meninggal. Rania, Rania. Orangnya tante karang. Ibu orangnya tante. Film yang keempat adalah Titisan Setan 2. Titisan Setan 2 adalah film horor Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Agusti Tanjung, produksi Interpack Film Krep. Film ini merupakan sequel film Titisan Setan. Film ini dibintangi oleh Jeb Smith dan Stevie Jamora sebagai pemeran utamanya. Film ini ditayangkan pada 25 Maret 2021 di bioskop. Film ini menceritakan Rico, seorang penjahit terkenal di kampungnya. Suatu malam dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang memesan untuk dibuatkan gaun. Setelah malam itu, satu persatu dari sahabat Rico hilang dan hanya pakaiannya saja yang tersisa dengan ceceran darahnya. Mayatnya hilang secara misterius. Berikut adalah cuplikan filmnya. Kamu jangan pernah terlena hanya karena wajahnya yang cantik. Sadis. Ini cewek kok datang tiba-tiba. Masa sih? Jangan ada yang keluar sendirian. Tindak! Film yang kelima adalah Gibah. Gibah adalah film horor Indonesia 2021 yang diproduksi oleh The Company dan Blue Water Film. Cerita Gibah merupakan ciptaan Rija Palepi dan Vidya Arestia. Film Gibah menceritakan Pirly yang diperankan oleh Anggika Bosterli dan teman-teman satu kosnya Dina yang diperankan oleh Sasa Utari dan Ulpa yang diperankan oleh Aropa Arianti memiliki kebiasaan untuk membicarakan orang lain. Gibah sudah seperti makanan sehari-hari untuk mereka. Bahkan Okta yang diperankan oleh Adida Fitri, teman sokosnya pun juga jadi sasaran dengan berbagai cerita mengenai keanehannya. Selain itu Yola yang diperankan oleh Josephine Primstone, seorang mahasiswi di zaman kampus, selalu menjadi sasaran empuk untuk mereka bicarakan. Penjaga kos mereka, Umi Asri yang diperankan oleh Asri Wulas, dan Mang Opi yang diperankan oleh Opi Komis, sudah mengingatkan untuk tidak lagi mengunjing atau bahkan meminta orang lain. Ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya ketika menjadi suka mengkonsumsi daging mentah, padahal ia seorang vegetarian. Bahkan bau tubuh mereka seperti bangkai, karena orang gibah sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Hubungannya Pilih dengan teman kampus pun merenggang. Cuman Arga yang diperangi oleh Perel Bramasta yang tak pernah menjauhinya. Mereka mencoba mencari jalan keluar bersama. Berikut adalah cuplikan filmnya. Sejak saat itu, gue seperti diganggu. Ada juga jin yang tugasnya menghancurkan. Kalau gibah dipercaya banyak orang, maka mereka akan saling membunuh.
Film yang keenam adalah Tarian Lengger Maut. Tarian Lengger Maut sebelumnya berjudul Detak. Adalah sebuah film trailer horor Indonesia tahun 2021. Mengusung tema budaya tari lengger yang berasal dari Banyumas. Film ini disutradarai oleh Yongki Ongestu dan diproduksi oleh Cinema Picture bekerja sama dengan Enigma Picture. Film ini dibintangi oleh Della Dartian dan Repal Hadi. Film ini menceritakan Dr. Jati yang diperankan oleh Repal Hadi yang baru bertugas di desa Pagar Alas. Ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang terobsesi dengan jantung manusia. Dr. Jati tanpa sengaja bertemu dengan Sukma yang diperankan oleh Della Dartian, penari lengger. Tarian Sukma membuat jantung Dr. Jati berdegup kencang. Di saat yang sama, keadaan desa mencekam karena banyak warga yang hilang. Mereka percaya bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan petakannya adalah ritual tarian lengger. Sebagai calon penari lengger, Sukma menjalani ritual demi mendapatkan anugerah indah yang dipercaya dapat melindungi sang penari lengger. Berikut adalah cuplikan film. Mereka yang tiba-tiba hilang. Dokter! B! Dokternya ada, B! Lengger Desa Pagar Alas. Film yang terakhir adalah Kuyang. Kuyang adalah film horor Indonesia yang disutradarai serta ditulis oleh Ismail Basbet dan diproduksi oleh Mata Cinema bersama Umbara Brother Film. Film ini diperankan oleh Cornelius Suni, Salpita De Korte, Karina Salim, dan Anissa Hertami. Film Kuyang sendiri merupakan film cerita asli dan film horor pertama produksi Mata Cinema Rumah Produksi. Film ini diangkat dari sosok mistis dari legenda asal Kalimantan Selatan bernama Kuyang. Sosok Kuyang sendiri kembali menjadi perbincangan khususnya di Twitter hingga menduduki posisi teratas kolom topi terhangat. Hal tersebut dikarenakan beredarnya video yang diunggah oleh akun @tirek pada akhir bulan Agustus lalu. Rupanya sosok tersebut merupakan video yang berasal dari lokasi syuting film ini. Berikut adalah cuplikan filmnya. Ada yang pecah. Pajangan aja kok. Ya itu patung kayu kecil. Iya, salah satunya. Ya itu yang jumlahnya 3.